Awali harimu dengan mendengarkan berita-berita terupdate di pagi hari dalam Berita Pagi. Setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari, kamu bisa mendengarkan berita-berita terbaru dalam Berita Sore. Setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kamu bisa dengarkan semuanya di Breakers Radio, media hiburan dan informasi untuk Indonesia yang lebih maju. Breakers Radio memberikan yang terbaik untuk kamu. Saatnya kita mendengarkan Lintas 17 yang dipersembahkan oleh Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Selamat sore sahabat inspirasi. Senang sekali kami bisa menyapa Anda semua di sore ini di hari Rabu, edisi kerja. Tanggal 31 Mei tahun 2023 bersama saya Paimin. Lintas 17 ini bisa juga Anda dengarkan di Radio Bintang Muara, Bengkulu Kepahyang, frekuensi 97,2 FM. Follow juga Facebook Breakers Radio Streaming, atau Instagram breakersradio.it. Inilah serangkaian Lintas 17 yang kami sajikan untuk Anda. Kita awali berita pertama. Pendengar, konblok depan kantornya juga dibongkar. Ketua RT Pluit, tak ada pelanggaran. Konblok di depan kantor Ketua RT 011 RW 03, Riang Prasetya juga dibongkar di tengah polemik ruko makan badan jalan di Pluit, Jakarta Utara. Riang menyebut tak ada aturan yang dilanggar. Kantor Riang sendiri berada di RT 011 RW 03 Blok Z8, sementara ruko yang dibongkar karena memakan badan jalan dan menutup saluran air berada di Blok Z4. Riang mengatakan konblok di depan kantornya masih terlihat saluran airnya. Bila saat ini terlihat ada konblok di depan ruko saya, hal tersebut tidak menjadi alasan adanya pelanggaran. Karena dapat dilihat ada saluran air yang tidak diuruk seperti yang terjadi di ruko Blok Z4 Utara nomor 20, saluran air diuruk puing dan dibeton untuk menghilangkan jejak. Sedangkan di depan ruko saya masih terlihat saluran airnya masih baik dan tidak ada penimbunan puing ataupun sampah, kata Riang, kepada wartawan, Rabu, tanggal 31 Mei tahun 2023. Riang menyebut serangan-serangan dari pemilik ruko yang melanggar aturan makin memperlihatkan kelicikannya. Dia pun meminta agar semua pihak fokus pada pelanggaran ruko yang memakan badan jalan. Seharusnya kita fokus kepada pokok permasalahannya, bukan malah mencari-cari kesalahan yang tidak saya perbuat. Karena semakin pemilik ruko yang melanggar itu menyerang saya, maka makin terlihat kebodohan dan kelicikannya, ucapnya. Riang juga menjabarkan inti masalah yang terjadi, yakni adanya bangunan 2 lantai di atas saluran air. Kemudian bangunan yang menyerobot bahu jalan lebih dari 4 meter. Adanya bangunan liar yang dibangun di area prasarana umum. Adanya pembuatan awning yang menjorok sampai ke bahu jalan lebih dari 8 meter. Lalu bila ada saluran air yang masih tertutup, hal ini dengan mudah dibuat penutup yang bisa dibuka, bukan suatu pelanggaran, ucapnya. Sebelumnya, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya mendukung setiap langkah untuk mewujudkan kawasan niaga yang aman dan nyaman. Dia meminta polemik ruko di Pluit itu diselesaikan dengan mengutamakan rembuk warga. Saya terus mendukung langkah semua pihak, termasuk RT, untuk menegakkan kawasan niaga yang aman dan nyaman. Tentunya semua bangunan harus sesuai dengan peruntukan dan zonasi yang telah ditetapkan pemerintah, kata Heru dalam keterangan tertulis. Saya berharap semua pihak selalu menjaga komunikasi yang baik.
Utamakan rembuk warga di tingkat kelurahan, ujarnya. Pendengar, bikin kaget polisi, ODGJ di Bogor bangun sambil tertawa saat mau dievakuasi. Polisi di Bogor kena prank, pria ODGJ tiduran di saluran air dikira mayat. Sebuah video polisi di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kena prank beredar di media sosial. Seorang anggota bernama Bribka Asep terlihat mengecek pria yang telentang di bawah saluran air. Pria tersebut telentang seperti sesosok mayat. Setelah dicek, ternyata pria tersebut merupakan ODGJ dan masih hidup. Saat hendak dibangunkan, pria tersebut bangun kemudian tertawa, tulis akun Instagram Polsek Tenjo, dikutip Rabu, 31 Mei 2023. Polisi yang menolong pria itu disebutkan terkejut saat mendapati ODGJ ini bangun dan tertawa. Bribka Asep kemudian membawa pria ODGJ itu dan memandikannya. Kapolsek Tenjo Ibtu Suyadi mengatakan saat itu, anggota menerima laporan dari warga tentang adanya seorang pria yang dikira sudah tewas. Anggota saat itu sedang melakukan pengamanan. Anggota sedang pengamanan biasa, ngelihat ada laporan warga kok ada orang di bawah rel kereta api pada tidur dikirain udah mati, kata Suyadi saat dihubungi, Rabu, 31 Mei 2023. Usut punya usut, diketahui bahwa pria itu bukan mayat. Mengetahui pria itu merupakan ODGJ, pihak kepolisian kemudian membawanya untuk diberi pertolongan. Ya dimandiin, dibersihin, dikasih makan, terus diantar ke rumah sakit jiwa Marzuki Mahdi. Kejadian udah berapa minggu yang lalu sih? Pungkasnya. Pendengar, pelajar bawa sajam tawuran di gang depan rumah warga Bogor. Video segerombolan pelajar tawuran di Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelajar tersebut tawuran di dalam gang permukiman warga. Dalam video yang dilihat, Rabu tanggal 31 Mei tahun 2023, di antara mereka ada yang membawa senjata tajam sajam. Mereka menggunakan sepeda motor. Mereka saling menyerang di dalam gang itu. Perihal video tersebut, Kapolsek Cilengsi Kompol Zulkarnaen angkat bicara. Dia mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa 30/5, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat petang. Menurut keterangan dari saksi tawuran pelajar terjadi antara dua sekolah, ujar Zulkarnaen. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tawuran itu. Menurut keterangan saksi, warga di sekitar lokasi menghalau para pelajar itu. Tawuran tidak berlangsung lama hingga pelajar membubarkan diri. Mereka membubarkan diri dengan sepeda motor. Tawuran tersebut terjadi tidak berlangsung lama, kurang dari 7 menit langsung membubarkan diri karena sempat dihalau oleh warga, jelasnya. Pendengar, meludahi mobil diduga jadi sebab pembunuhan Rofi yang mayatnya berdiri. Lokasi penemuan mayat di got dekat Ruko Puri Niaga Center, Jalan Puri Anjas Moro, Semarang. Penemuan mayat berdiri di dekat Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, PRPP, Semarang sempat membuat gempar masyarakat. Polisi lalu meringkus pelaku dan mengungkap identitas mayat tersebut. Dilansir Detik Jateng, Rabu, 31 Mei 2023, identitas mayat tersebut diketahui bernama Rofi Teguh Prahoso, 27, warga Semarang Utara. Polisi juga menyebut Rofi merupakan korban pembunuhan dan juga pencurian. Dari hasil pengungkapan ini polisi menangkap para pelakunya yang berjumlah 7 orang. Ketujuh pelaku tersebut merupakan dua kelompok yang berbeda dan tidak saling kenal. Kelompok pertama yaitu Doni Rianto, 46, Bagas Saputro, 23, Ganesha Eka Pradana, 23, Danuri, 23, Irfan, 24. Sedangkan kelompok kedua yakni Muhammad Dedit Wicaksono, 27, dan Slamet Anugrah, 24. Seluruh tersangka merupakan warga Semarang. Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar mengungkap rentetan peristiwa hingga Rofi ditemukan dalam kondisi tewas berdiri. Awal mula peristiwa bermula ketika korban bersama rombongan 5 orang naik motor mengarah ke PRPP. Berdasarkan dari pengakuan para tersangka, korban meludah ke arah mobil yang ditumpangi para pelaku di kawasan Tambak Lorok. Jadi di peristiwa pertama,
Itu motifnya menurut tersangka adalah tersangka merasa kesal, jengkel karena korban ini meludahi kendaraan yang dikendarai para tersangka kemudian dikejar, jelas Irwan di Mapolrestabes Semarang. Korban pun dicegat oleh para pelaku, sementara teman-temannya kabur. Ternyata di dalam mobil para tersangka terdapat berbagai benda tajam, kemudian para pelaku memukuli korban hingga menusuk perut dan dadanya. Pelakunya ada 5 orang di TKP Tambak Lorok, korban ditusuk perutnya, dilakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam, ungkapnya. Pendengar, ayah korban penganiayaan anggota TNI AL di NTT tolak berdamai. Dan Lanal Maumere temui korban penganiayaan prajurit TNI AL di Sika. Andreas William Sanda, 21, diduga menjadi korban penganiayaan oleh prajurit TNI Angkatan Laut AL di Sika, NTT. Ayah Andreas, Gregorius Sanda, mengatakan anaknya menolak untuk menyelesaikan kasus ini lewat jalur kekeluargaan. Hukuman seberat-beratnya, kata Gregorius seperti dilansir Detik Bali, Rabu tanggal 31 Mei tahun 2023. Gregorius mengatakan pihaknya telah memaafkan pelaku. Namun, dia meminta pelaku tetap dihukum seberat-beratnya. Memaafkan sebagai manusia, tapi perbuatan saya kutuk. Proses hukum sampai pecat, tuturnya. Sebelumnya, 3 prajurit TNI AL yang bertugas di Lanal Maumere diduga menganiaya Andreas pada Sabtu, 27/5. Mereka diduga memukul Andreas dengan popor senjata. Andreas juga dipaksa telanjang. Pelaku diduga memaksa Andreas mengolesi kemaluannya dengan balsam. Dan Lanal Maumere Kolonel Laut P. Adi Darmawan pun telah meminta maaf kepada Andreas William Sanda atas penganiayaan oleh anggotanya. Permohonan maaf itu disampaikan oleh Adi di rumah Andreas di Dusun Watuwoga, Desa Waturya Bukit, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, NTT. Baik sahabat inspirasi, jangan kemana-mana dulu, kami akan segera kembali lagi. Sahabat inspirasi, jangan kemana-mana dulu ya, karena kami akan segera kembali. Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas, dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit, serta bukanlah suatu pencapaian jika masih merasakan kegagalan. Kamu suka menulis, ingin karyamu bisa banyak dinikmati orang? Yuk, kirimkan karya tulismu. Karena Breakers Radio menyediakan sarana terbaik untuk kamu. Karyamu akan diposting di Instagram, Facebook, dan Twitter Breakers Radio. Ayo, tunggu apa lagi? Segera hubungi admin di nomor berikut ini: 0812 1554 9387. Sekali lagi di 0812 1554 9387. Tunjukkan kreativitasmu bersama Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Gia, ya ampun nih anak dipanggil dari tadi malah asik dengerin musik. Oi Gia, apa sih Mbak? Kagetin aja. Udah matiin air belum? Iya bentar Mbak. Lupa, belum dimatiin airnya. Nah, kebiasaan kan.
Lain kali jangan dibiasakan telat mematikan air, karena nanti kalau kamu kehabisan air, kamu tidak dapat mencuci baju ataupun mandi. Yah, si ibu. Kenapa lagi sih sama anak didikannya? Bu, ada apa sih ribut-ribut? Kalau memang dia nggak mau lagi, sini tak pacarin aja. Kan jarang-jarang ada istri muda. Ah, bapak nih, berani ya? Menurut data National Geographic Data Center menerangkan bahwa sekitar 97% ketersediaan air di bumi ini adalah air asin. Dan air asin sangat sukar untuk kita konsumsi. Jika dihitung-hitung, sekitar 97% ketersediaan air ada di laut, dan berarti sisanya sekitar 3% adalah air tawar. Jadi, sangat penting bagi kita untuk menghemat air, karena kelangsungan hidup anak cucu kita terletak di tangan kita. Hemat air, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Breakers Radio, Sahabat Inspirasi, media hiburan dan informasi. Ya ampun, demi apa, ya ampun. Gemes. Keren banget sih tuh Jogan. Pengen aku culik. Terus ku simpan rapi deh di dalam lemari. Disimpan di lemari? Kamu kira itu cogan boneka Barbie koleksinya si Rika apa? Yang bisa disimpan rapi di lemari, dipajang cantik, dipandang-pandang, terus dibersihin deh kalau berdebu. Kalau aku mah, kuculik, ku sayang-sayang, terus aku porotin deh uangnya buat ngajakin aku shopping. Halo mamiku sayang. Halo sayang, kamu ngapain aja sih? Kok jam segini Mama lihat WhatsApp-nya masih online? Oh, kenapa mau di online? Iya nih Mam, dari tadi Maudi itu ngerjain tugas. Banyak banget loh Mam tugas dari dosen. Ya tadi siang juga ada kumpul sama teman-teman organisasi. Jadinya kan tugas Maudi numpuk deh Mam. Aduh, kasihan banget sih anaknya Mama. Tetap semangat belajarnya ya nak. Ya sudah, nanti kalau sudah selesai mengerjakan tugas, kamu langsung istirahat ya. Iya Mami, setelah ini Maudi langsung tidur kok. Wah, Maudi, kok kamu bohong sih sama mama kamu? Tahukah kamu, bahaya sering bergadang lama-kelamaan akan mengganggu pola tidur. Dalam jangka panjang, bisa mengganggu pola tidur tersebut loh. Perlu diingat, utang tidur tidak bisa dibayar dalam waktu seketika. Perlu proses yang terbilang panjang untuk memperbaiki pola tidur yang baik. Selain Anda mudah mengantuk dan kelelahan, kurang tidur akibat bergadang juga bisa berpengaruh pada kondisi emosi dan psikologis. Kebiasaan sering bergadang diketahui dapat meningkatkan risiko berbagai macam penyakit, seperti penyakit diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, jantung, penuaan dini, mudah lupa, dan lain-lain. Jadi, hentikan kebiasaan bergadang jika bukan dalam keadaan genting dan darurat ya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Breakers Radio, Sahabat Inspirasi, media hiburan dan informasi. Kok sedih kali sih. Kasian ya, dia nggak cukup kain bajunya. Coba aja ya, dia kasih tahu alamat sama Aton. Ya Aton kirimin deh. Masya Allah Aton, kok nontonnya yang begini sih? Gak baik loh. Kakak silau, kasian loh, dia itu miskin, nggak punya baju yang cukup. Iya, tapi ini bukan tontonan yang baik untuk Aton.
Gimana kalau Watun ikut kakak Silau baca buku aja? Mau nggak? Selalu deh ya, kalau Watun nonton pasti ada kakak Silau. Ih, nggak kakak Silau, condet, sama aja. Padahal kan Mama udah kasih nonton Natun. Iya, Mama memang udah izinin Natun untuk nonton. Tapi nggak boleh berlebihan, karena gadget nggak baik untuk anak seusia Atun. Yuk, Atun ikut kasih Lau yuk. Nanti kasih Lau janji deh akan kasih Atun es krim. Atun mau? Hah? Ya udah, Atun mau. Smart Parents memberikan gadget yang berlebihan pada si kecil dapat berdampak buruk pada perkembangan dan pertumbuhannya. Penelitian di Bristol University pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa penggunaan gadget berlebihan pada anak yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya risiko depresi, gangguan kecemasan, kurang perhatian, psikosis, dan perilaku bermasalah lainnya. Nah, wajib bagi Smart Parents untuk terus mengawasi dan membimbing si kecil dalam penggunaan gadget ya. Masa depan anakmu ada di tanganmu. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Breakers Radio, Sahabat Inspirasi, media hiburan dan informasi. Sahabat Inspirasi, kami balik lagi nih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kini kita ke berita selanjutnya. Pendengar, Waket MPR sebut UIN mampu bersaing dalam melahirkan pemimpin masa depan. Wakil Ketua MPR Yandri Susanto menegaskan Universitas Islam Negeri UIN memiliki kualitas dan kapabilitas yang sama dengan universitas lainnya dalam melahirkan generasi muda Indonesia yang unggul. Dengan berbagai kelebihannya, UIN dinilai mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain dalam memunculkan lulusan yang berpotensi besar menjadi pemimpin di masa depan. Minat dan antusiasme kaum milenial sendiri untuk menempuh pendidikan tinggi di UIN, alhamdulillah sangat tinggi. Artinya, mereka yakin dengan kualitas UIN untuk masa depannya, kata Yandri dalam keterangannya, Rabu, tanggal 31 Mei tahun 2023. Hal ini ia katakan usai meninjau pelaksanaan ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri PTKIN, bersama Menteri Agama Yakut Kholil Koumas di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, UIN SMH, Banten, Kota Serang, Provinsi Banten, Selasa kemarin. Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, penjabat PJ Gubernur Banten Al-Muktabar, Wali Kota Serang H. Syafruddin, Rektor UIN SMH Banten Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pet, Perwakilan Kapolda Banten, Komandan Korem 064 Maulana Yusuf Brigjen TNI Tatang Subarna. Hadir juga Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Didik Farhan Ali Syahdi, Ketua Pengadilan Tinggi Banten Andriani Nurdin, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni, Kakanwil Kemenak Provinsi Banten Nanang Facurohman dan para rektor PTKIN se-Indonesia yang hadir secara luring dan daring. Lebih lanjut pimpinan MPR dari Partai Amanat Nasional PAN ini juga mengungkapkan beberapa kelebihan yang ada dalam proses belajar mengajar di UIN. Selain mempertajam daya pikir dengan ilmu pengetahuan, para mahasiswa juga diperdalam nilai agama dan nilai-nilai luhur bangsa. Penyatuan dua pembelajaran itu akan meningkatkan intelektualitas sekaligus karakter dan jati diri, ujarnya. Anggota Komisi 8 DPR RI fraksi PAN Dapil Banten II ini melihat dari berbagai kelebihan yang ada, kehadiran UIN sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, sangat dibutuhkan rakyat. Sebab, masih banyak anak-anak Indonesia yang pintar dan sangat berpotensi, tapi terhambat ketidakmampuan terutama dalam hal biaya untuk menikmati pendidikan lebih tinggi. Hal itu, memunculkan dua momok besar yang sangat mengganggu perjalanan bangsa menggapai cita-cita menuju kesejahteraan bersama yakni, kemiskinan dan kebodohan. Dua hal itu, kemiskinan dan kebodohan, merupakan pekerjaan rumah bangsa ini yang harus segera dituntaskan. Saya meyakini, kiprah dan peran UIN akan cepat menyelesaikan dua PR besar itu, imbuh Yandri. Yandri Susanto pun memberikan apresiasinya kepada Kemenak RI, yang telah memilih UIN SMH Banten sebagai tuan rumah pelaksanaan ujian. Ini artinya,
Perhatian Kemenak Pusat kepada Banten itu sungguh luar biasa dan bisa menjadi pemacu dan pemicu Banten lebih maju. Saya berharap, selanjutnya ada sinergitas antara Kemenak, UIN SMH Banten dan semua stakeholder yang ada di Banten, untuk segera berpacu mengejar ketertinggalan yang ada. Mari kita jadikan UIN SMH Banten ini, menjadi kampus yang terbuka bagi siapa saja anak bangsa, baik di seputaran Banten atau daerah lain untuk masuk dan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mereka bisa menjadi manusia unggul dan berdampak baik untuk Indonesia, tuturnya. Pendengar, pakar UI prediksi hubungan rumit dengan Anies bakal halangi Sandi gabung PKS. Menparekraf Sandiaga Uno mengaku belum memutuskan akan bergabung ke partai mana usai meninggalkan Gerindra. Pakar politik dari Universitas Indonesia Dr. Aditya Perdana memprediksi Sandiaga akan sulit bergabung ke PKS karena hubungan rumitnya dengan Anies Baswedan. Aditya awalnya menyebut Sandiaga dekat dengan PKS sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 hingga Pilpres 2019. PKS memang menjadi partai pengusung Sandi di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. PKS mengantarkan Sandiaga menjadi wakil gubernur DKI mendampingi Anies Baswedan. Sementara pada Pilpres 2019, Sandiaga menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Kalau kedekatan, dengan PKS dekat, di Pilkada DKI punya komunikasi intens, meski Sandi representasi Gerindra sebelum memutuskan keluar. Kemudian saat Pilpres 2019, Sandi sering bilang, saya punya kedekatan dengan PKS, kata Aditya kepada wartawan. Dia mengatakan Sandiaga tak punya sejarah panjang dengan P3. Dia mengatakan Sandiaga hanya pernah bercerita soal sosok orang tuanya pernah aktif di P3. Kalau ke P3 beda. Kalau sama P3 aspek orang tua ada di P3. Kalau sisi kedekatan emosional dan pertarungan elektoral ke PKS, ucapnya. Namun, dia mengatakan Sandiaga lebih mungkin berlabuh ke PPP. Aditya memprediksi Sandiaga bakal bergabung dengan P3 asal disodorkan menjadi cawapres. Di P3 dia mau diarahkan jadi salah satu pimpinan parpol, asal ada kepastian cawapres, kata Aditya. Dia kemudian bicara soal tipisnya peluang Sandiaga bergabung dengan PKS yang kini sudah mengusung Anies sebagai capres. Dia mengatakan hubungan Sandiaga dan Anies agak rumit sehingga menjadi penghalang Sandiaga ke PKS. Anies sama Sandi ada hubungan sejarah yang sisakan pertanyaan, yang soal hutang. Kayak semacam, ada hubungan kompleks. Agak rumit, ucapnya. Kompleks, dia menarik tapi ada aspek karakter individu yang jadi penghalang, sambungnya. Sandiaga sebelumnya masih belum memberi kepastian soal kabar bergabung dengan P3 atau PKS. Sandiaga menyebut masih mendengarkan semua masukan dalam menentukan bergabung pada kedua partai tersebut. Per hari ini tentunya saya mendengarkan semua masukan dan akan mengambil keputusan dengan fokus kepada bagaimana kita melewati masa-masa yang penuh tantangan 15 tahun ke depan. Karena kesempatan ini hanya sekali, untuk Indonesia jadi negara maju, kata Sandiaga kepada wartawan di Hotel Bumi Wiyata, Depok. Kalau tidak mempercepat pembangunan saya khawatir demografi yang kita miliki ini tidak bisa terkonversi untuk meningkatkan ekonomi dan untuk pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan kerja, dan peluang usaha, tuturnya. Soal sinyal bergabung dengan PKS, Sandiaga mengaku sudah memiliki kedekatan sejak lama dengan PKS. Sandiaga mengatakan nanti akan ada kejelasan lebih lanjut terkait kabar gabung partai politik pilihannya. Tentunya pembicaraan akan terus kita lakukan dengan kemistrinya sudah terbangun sejak lama. Jadi teman-teman mohon sabar aja, nanti akan diupdate, semuanya penuh keterbukaan, tuturnya. Terkait PPP, Sandiaga menyebut sudah lebih awal memiliki pembicaraan bersama parpol tersebut. Sandiaga berharap masukan-masukan dari kiai dan ulama menjadi bekalnya untuk membangun bangsa. Ia sama juga dengan PPP, tapi tentunya sama PPP ini bicaranya sudah lebih awal dan kita harapkan masukan-masukan dari para kiai, ulama,
menjadi bekal kita sebagai wejangan ke depan membangun bangsa dalam lingkup ukhuwah watoniyah kita, tuturnya. Pendengar, PDIP tuding Pemprov DKI kecolongan soal tiang BTS di pinggir Kali Sunter yang dikomplain warga. Warga mengeluhkan keberadaan tiang BTS di pinggir kali di Sunter, Jakarta Utara, Jakut karena dianggap rawan roboh. PDIP menilai Pemprov DKI Jakarta kecolongan. Kejadian ini menandakan bahwa sistem pengawasan yang dibangun oleh Pemprov DKI, dalam hal ini Jaki belum maksimal dan tidak memprioritaskan tindakan preventif di lapangan, kata Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Rio Sambodo, kepada wartawan. Sehingga, kerap kali Pemprov terkesan kecolongan terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan, katanya. Rio mempertanyakan koordinasi antara pimpinan wilayah dengan ketua RT dan RW. Dia merasa aneh jika RT dan RW tidak mengetahui soal proyek BTS tersebut. Mempertanyakan sistem koordinasi di tingkat RT, RW lemah berkaitan dengan aktivitas yang terjadi di lingkungannya. Karena membangun BTS tersebut tidak ujuk-ujuk, ada tahapan yang harus dilalui. Apa iya RT RW tidak mengetahui? Ucapnya, anggota Komisi ADPRD DKI itu mengatakan Pemprov DKI harus memanggil seluruh pihak terkait pembangunan BTS di pinggir kali itu. Harus ada tindakan kuratif berkaitan ini dengan memanggil dan memastikan kepada para pihak termasuk unsur Pemda maupun RT RW jika diperlukan, katanya. Sebelumnya, tiang BTS di Jalan Sunter Permai Raya, Jakarta Utara, tepatnya di pinggir kali yang menjadi pemisah jalan dua arah itu dikeluhkan warga. Tower itu dianggap rawan roboh sehingga membuat khawatir warga di perumahan Sunter Garden, RT 005 RW 018, Sunter Agung, Tanjung Priok. Salah satu warga bernama Anya yang bekerja sebagai pegawai ruko mengaku kaget karena tiba-tiba ada tower yang dibangun persis di depan rukonya. Anya merasa resah dengan keberadaan tower itu. Warga kemudian mengadukan keresahannya via surat elektronik dan via aplikasi Jaki pada tanggal 11 Mei tahun 2023. Namun nyatanya tower BTS tetap berdiri. Jadi untuk towernya ini dulu pas gali-gali kita tanya itu buat apa, tapi nggak dikasih tahu untuk bangun tower. Terus towernya tiba-tiba berdiri, ucap Anya. Pas tanggal 10 Mei barulah saya, kok ada tower gede banget. Langsung kita datangi dan tanya soal towernya, tambahnya. Tanggapan perusahaan pembangun, perusahaan penyedia tiang BTS itu, Protelindo, berusaha menindaklanjuti komplain warga. Hasil pengecekan terkait isu di situs tersebut sedang ditindaklanjuti tim terkait kami, kata Protelindo, menjawab permintaan penjelasan dari Detikcom lewat pesan WhatsApp. Pendengar, dampingi Mentan, Wakot Padang harap Penas Katena Pacu. Wali Kota Padang Henry Septa mendampingi Menteri Pertanian, Mentan, RI Syahrul Yassin Limpo meninjau lokasi Pekan Nasional, Penas, Kontak Tani Nelayan Andalan, KTNA, ke-16 tahun 2023, di kawasan Lanut Sultan Syahrir, Selasa 30 Mei. Penas KTNA ke-16 akan digelar dari 10 hingga 15 Juni 2023 mendatang, dan rencananya akan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo. Henry Septa mengatakan penyelenggaraan Penas KTNA di Kota Padang diharapkan dapat menjadi momentum dalam meningkatkan roda perekonomian masyarakat, karena diperkirakan 40.000 orang akan hadir di Kota Padang. Di samping itu kita harapkan juga dapat menjadi tempat belajar bagi pemerintah Kota Padang dari petani dan nelayan yang akan datang, sebab Kota Padang adalah salah satu kota dengan lahan sawah yang cukup luas di Indonesia, jelas Henry dalam keterangan tertulis, Rabu, 31 Mei 2023. Henry menambahkan pemerintah Kota Padang telah mempersiapkan 900 rumah penginapan di 5 kecamatan di Kota Padang untuk para peserta Penas KTNA. Diperkirakan sebelum 10 Juni 2023 mendatang penginapan telah siap untuk ditempati oleh peserta. Kami berharap Penas KTNA yang sempat tertunda selama 3 tahun ini dapat memberikan dampak yang positif bagi Kota Padang. Kami mengajak dan menghimbau masyarakat Indonesia untuk datang ke Kota Padang. Kita sukseskan Penas KTNA ke-16 ini, Sir Henry yang didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, dan Kabak Prokopim Amrizal Rengganis serta PLT Kepala Dinas Pertanian Yuis Yuliani. Sementara itu,
Menteri Pertanian RI Syahrul Yassin Limpo mengatakan Penas Katena merupakan konsolidasi kekuatan dan potensi pertanian di dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Penas Katena ini sangat penting dan strategis untuk menyatukan pandangan dan visi, gerak serta semangat untuk menjaga ketahanan pangan bangsa Indonesia dan menjadi ajang semangat untuk petani Indonesia, ujar Syahrul. Turut hadir mendampingi Menteri Pertanian dalam kesempatan tersebut Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi. Pendengar, Demokrat dan PKS satu suara soal cawapres kejutan, tergantung Anies. Ketua DPP Nasdem, Sugeng Suparwoto, mengatakan kejutan terkait bakal calon wakil presiden cawapres pendamping Anies Baswedan akan disampaikan dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan. PKS dan Partai Demokrat kompak menyerahkan urusan cawapres ke Anies. Mungkin saja sudah jadi satu nama sebagaimana disampaikan Pak Sugeng. Tapi untuk pastinya tunggu saja info dari Pak Anies, kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman kepada wartawan. Sohibul Iman sempat membocorkan 3 nama bakal cawapres Anies, yakni Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan AHER, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Meski memberi bocoran, Sohibul mengaku tak tahu kapan Anies akan mengumumkan siapa bakal cawapres pilihannya. Secara waktu, saya tidak tahu kapan. Itu hak prerogatif Pak Anies. Lebih cepat lebih baik, katanya. Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Bapilu, Partai Demokrat, Andi Arief, menyebut Demokrat sudah menargetkan pengumuman cawapres harus dilakukan bulan Juni. Meski demikian, dia mengatakan Demokrat menyerahkan kapan hari yang tepat untuk pengumuman cawapres kepada Anies. Bisa terjadi pengumuman besok, bisa tidak. Tergantung Pak Anies kapan umumkan. Sikap Partai Demokrat jelas, opsi satu-satunya deklarasi Juni ini. Kita tunggu saja, kata Andi Arief dihubungi terpisah. Pengumuman cawapres Anies. Sugeng sebelumnya mengatakan para petinggi Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, bakal menggelar pertemuan membahas bakal cawapres untuk Anies Baswedan. Dia memprediksi kejutan akan muncul 1 atau 2 hari ke depan. Nanti dalam sehari 2 hari ini akan ada kejutan. Pimpinan-pimpinan partai akan segera berkumpul dalam sehari 2 hari ini. Jangan-jangan besok sudah ada kesimpulan, kata Sugeng kepada wartawan di Sekretariat Perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Malam ini, besok malam, antara 1-2 hari ini akan ada surprise cawapres, imbuhnya. Namun, dia enggan mengungkap siapa saja sosok kejutan yang masuk bursa cawapres Anies itu. Dia menjamin nama cawapres Anies benar-benar mengejutkan. Belum ada clue. Makanya itu bagian dari, nanti bukan ada namanya moment of surprise. Ini benar-benar ini, karena apa? Segala sesuatu perlu kecermatan, karena ini sifatnya resiprokal, saling berbalasan, katanya. Pendengar, tak ada PDIP saat 8 fraksi DPR tolak pemilu coblos partai. 8 fraksi di DPR RI menolak pemilu sistem proporsional tertutup atau pemilu coblos partai politik. Mayoritas fraksi partai di DPR RI tegas menolak sistem pemilu proporsional tertutup atau yang dikenal pemilu coblos partai politik, parpol. Hanya PDI Perjuangan, PDIP, yang konsisten menerima sistem pemilu proporsional tertutup. 8 fraksi di DPR RI penolak pemilu coblos partai sempat mengadakan pertemuan usai mencuatnya rumor putusan Mahkamah Konstitusi, MK, berdasarkan pernyataan ex-Wamenkumham Denny Indrayana. Sejumlah anggota DPR yang hadir yakni Ketua F Golkar Kahar Muzakir, Waketum Gerindra Habibur Rahman, Waketum PAN Yandri Susanto, Ketua F Nasdem Robert Rowe, Sekretaris F PKB Fathan Sukci, Ketua Komisi 2 F Golkar Ahmad Doli Kurnia, Ketua F Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono, Ketua F PAN Saleh Daulay, dan Ketua F PKS Jazuli Juwaini. Pertemuan mayoritas fraksi di Senayan ini minus dari perwakilan fraksi PDIP. Tak terlihat perwakilan FPDIP dalam pertemuan tersebut yang diketahui mendukung pemilu coblos partai. Kami di sini ingin menyampaikan kami tetap menuntut bahwasanya sistem pemilu itu sistem terbuka, kata Kahar Muzakir saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kahar mengatakan tahapan pemilu sudah berjalan, terlebih para partai politik sudah mengirimkan daftar calon sementara, DCS, kepada KPU. Sistem coblos partai, kata Kahar, juga akan merenggut hak konstitusional para bacalek untuk dipilih.
sistem terbuka itu sudah berlaku sejak lama dan kemudian kalau itu mau dirubah sekarang proses pemilu sudah berjalan. Kita sudah menyampaikan daftar calon sementara, DCS, kepada KPU. Setiap partai politik itu calegnya itu dari DPRD Kabupaten, Kota, Provinsi, DPR RI, jumlahnya kurang lebih 20.000 orang, terang Kahar. Jadi kalau ada 15 parpol itu ada 300.000 orang. Nah mereka ini kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih kalau menggunakan sistem tertutup. Maka kita minta supaya tetap sistemnya terbuka, lanjutnya. Kahar mengatakan para bacalek yang merasa dirugikan mungkin saja meminta ganti rugi jika merasa hak konstitusionalnya dirugikan jika sistem coblos gambar partai betul-betul diberlakukan. Kahar mengatakan ratusan ribu orang bisa saja menuntut ganti rugi ke MK karena hal ini. Kalau mereka memaksakan mungkin orang-orang itu akan meminta ganti rugi, paling tidak mereka kan mengurus SKCK dan sebagainya. Kepada siapa ganti rugi mereka minta? Bagi yang memutuskan sistem tertutup. Bayangkan kalau 300.000 orang itu minta ganti rugi dan kalau dia datang berbondong-bondong ke MK, agak gawat juga MK ini, kata Kahar. Bukan kita minta, kan mereka itu mendaftar ya. Daftar itu undang-undang yang berlaku sampai sekarang itu yang terbuka, jadi mereka nggak salah, sampai dengan pendaftaran kemarin, sistem yang berlaku adalah sistem terbuka. Jadi kalau ada yang mencoba merubah sistem itu, orang banyak itu akan protes dan kita nggak suruh, karena mereka kan kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih, ya kan kalau dengan sistem tertutup dia nggak bisa dipilih, yang bisa dipilih partai politik, itu persoalannya. Ini bukan kita mengada-ada, itu realitas yang ada berdasarkan konstitusi dan undang-undang berlaku saat ini, imbuhnya. Ketua F Demokrat DPR RI Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengingatkan Hakim MK untuk memberikan keputusan yang bijak terkait gugatan sistem pemilu 2024. Saya pikir komitmen kita sama tidak hanya Partai Demokrat, seluruh fraksi di parlemen hari ini mengingatkan kepada Hakim MK yang mulia dan terhormat agar mereka dapat memutuskan yang terbaik untuk bangsanya yang bisa mengganti UU per hari ini, seperti yang diamanatkan UU salah satunya ya parlemen dan pemerintah, kata IBAS dalam kesempatan yang sama. IBAS mengatakan MK tak bisa menciptakan norma baru. Dia mengatakan norma baru terkait sistem pemilu bisa menimbulkan kegaduhan. Open legal policy yang juga telah disampaikan oleh kawan-kawan juga merupakan suatu keniscayaan sehingga tidak bisa diciptakan norma baru yang kemudian membuat kegaduhan lanjutan yang juga berimplikasi kepada proses teknis lapangan dan juga teknis persiapan pemilu yang juga bisa dirasakan kesulitan oleh parpol lainnya, tutur IBAS. Diskusi sudah hampir 4 bulan dan kami mendorong mengingatkan kepada Hakim MK agar tetap konsekuen dan melihat time frame waktunya agar kita fokus agar bagaimana ke depan bisa menyelenggarakan perhelatan demokrasi yang beretika yang jurdil, transparan, sambungnya. Dia menilai rumor dari Denny Indrayana tak boleh diabaikan. Menurutnya, rumor itu menjadi pengingat untuk mengawasi proses persidangan di MK. Tentu rumor atau diskusi ini jangan dikesampingkan karena kalau tidak kami ingatkan terus-menerus testimoni dari Profesor Denny itu adalah pengingat supaya kita tidak tertidur di saat kita semua sedang berupaya berkompetisi secara sehat, papar IBAS. Kami mendukung sistem proporsional terbuka, kita tidak ingin mendapat calon anggota DPR RI seperti membeli kucing dalam karung, karena saya yakin wajah-wajah di depan kita ini wajah-wajah yang layak untuk dipilih yang juga diperkenalkan kembali perjuangan kita di masa yang akan datang, imbuhnya. Anggota Komisi 3 DPR sekaligus Waketum Gerindra Habibur Rahman menegaskan pihaknya bisa mengubah undang-undang terkait MK jika Hakim MK memutuskan mengubah sistem pemilu. Habibur Rahman awalnya menyatakan DPR tak ingin unjuk kekuasaan. Namun, dia mengingatkan semua pihak bahwa DPR punya kewenangan sebagai lembaga legislatif. Ya, jadi kita tidak akan saling memerkan kekuasaan, dan cuma kita juga akan mengingatkan bahwa kami ini legislatif, kami juga punya kewenangan, kata Habibur Rahman. Apabila MK berkeras untuk memutus sistem coblos partai ini, kami juga akan menggunakan kewenangan kami.
Begitu juga dalam konteks budgeting kita juga ada kewenangan, lanjutnya. Habibur Rahman mengingatkan MK bahwa DPR bisa merevisi UU MK dan mencabut kewenangan MK. Kalau perlu UU MK juga kita ubah, kita cabut kewenangannya, akan kita perbaiki supaya tidak terjadi begini lagi, ungkap Habibur Rahman. Habibur Rahman mengatakan ke-8 fraksi itu sudah sepaham dengan dirinya terkait hal ini. Iya, kan ini tadi, kata politikus Gerindra ini. Mahkamah Konstitusi diketahui segera memutuskan judicial review soal sistem pemilu 2024. PDIP mengatakan siap menerima apapun keputusan MK soal sistem pemilu. PDIP konsisten memperjuangkan proporsional tertutup. Namun, kami juga siap bertarung dalam sistem proporsional terbuka. Kami patuh menjalankan putusan MK, kata politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno saat dihubungi. Hendrawan menyampaikan, perubahan sistem pemilu 2009 dari proporsional tertutup ke proporsional terbuka diputuskan oleh MK, yang saat itu diketuai Mahfud MD. Dia mengatakan terjadi perubahan tindakan di internal PDIP ketika keputusan MK itu dibuat 4 bulan sebelum pencoblosan. Dulu, di era Pak Mahfud MD, MK memutuskan sistem proporsional terbuka tanggal 23 Desember 2008, hanya sekitar 4 bulan sebelum pemilu April 2009. Saat itu kami yang keliling kampanye bersama-sama, tiba-tiba tercerai-berai, karena lawan terberat justru datang dari calon sesama partai. Caleg yang semula teman, tiba-tiba menjadi lawan, katanya. Dia mengatakan, jika nantinya MK memutuskan sistem pemilu dikembalikan ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai, akan ada perubahan kondisi. Sebab, lanjutnya, saat ini tahapan pemilu sudah berjalan di KPU. Bila kali ini kembali kepada proporsional tertutup, dampaknya memang besar. Pedal gas tiba-tiba berubah jadi pedal rem. Terjadi guncangan dan banyak yang tersungkur, katanya. Semua caleg berhitung peluang dalam sistem dan aturan main yang ada. Gairah berlaga dalam sistem proporsional terbuka lebih dahsyat, bahkan cenderung ugal-ugalan, katanya. Pendengar, Presiden PKS ke kader, jaga diri agar tak terjerumus ke perilaku setan. Presiden PKS Ahmad Syaihu memberikan sejumlah arahan kepada kader partai di acara BIMTEK dan Konsolidasi Nasional. Syaihu meminta kader PKS menjaga diri agar tak melakukan hal-hal yang menjerumuskan. Saya ingin berpesan kepada kita semua khususnya diri saya sendiri yaitu jauhi faktor yang menghambat kemenangan, kata Syaihu dalam sambutannya di Hotel Millennium, Jakarta, Rabu, tanggal 31 Mei tahun 2023. Syaihu berharap kadernya dapat menjauhi tindakan yang merugikan orang lain. Ia menyinggung tokoh di PKS yang memiliki jabatan tinggi semestinya bersyukur, bukan justru menghancurkan kepercayaan itu. Kita semua alhamdulillah Allah takdirkan sudah memperoleh satu jabatan yang terhormat di tengah masyarakat menjadi pejabat publik di DPR RI, di DPRD provinsi, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu jaga amanat ini dengan sebaik-baiknya, kata Syaihu. Semakin menjaga diri beliau untuk tidak berbuat hal-hal yang kemudian melanggar etika, melanggar moral, melanggar hukum semakin merasa takut dan akhirnya saya ingin mengingatkan pada titik inilah kita harus menjaga diri kita agar tidak terjebak di dalam bisikan-bisikan setan yang menjerumuskan, ungkapnya. Syaihu menyebut jika peristiwanya sudah terjadi maka dibutuhkan keikhlasan kader untuk menjaga nama baik partai. Salah satu langkahnya dengan mengundurkan diri. Kalaupun nanti ternyata sudah terjadi saya mohon ini juga harus kelegawan pada kita untuk menjaga partai ini, menjaga institusi kita mohon kelegawan antum semua untuk kita semua bersedia mengundurkan diri jangan menimbulkan polemik di media karena berbagai hal yang kurang baik, jelas Syaihu. Siap begitu. Pertama secara preventif mari kita jaga diri kita untuk tidak terjerumus ke dalam perilaku setan, yang kedua ya mudah-mudahan Allah hindarkan perilaku dari kita semua, katanya. Pendengar, Prabowo, saya tak anggap Ganjar dan Anies lawan, mereka saudara saya. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyebut kerukunan merupakan kunci membangun Indonesia. Prabowo menganggap bakal calon presiden lainnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, sebagai saudara sendiri.
Karena itulah saya berpendapat bahwa demokrasi Indonesia harus punya ciri khas. Demokrasi Indonesia jangan meniru negara lain, kata Prabowo saat menjadi pembicara di MNC Forum LXX 70TH di Inews Tower, Jakarta Pusat, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu, 31 Mei 2023. Prabowo menyebut demokrasi jangan dihiasi dengan caci maki. Prabowo mengajak semua pihak mengedepankan kerukunan. Dalam demokrasi kita jangan caci maki, saling mengejek. Melainkan harus rukun, ke arah persatuan, kata dia. Prabowo mengimbau agar demokrasi di Indonesia dibangun dengan persaingan yang fokus pada gagasan dan tidak anti kritik. Ia memandang, semua pihak harus bersahabat dalam membangun negara. Mari kita bersaing yang baik. Dalam hal gagasan dan program, kita jangan sungkan untuk saling merangkul, saling bersahabat, kata Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra ini menyinggung dinamika politik tanah air di mana dia menjadi salah satu capres yang bakal berlaga di pemilu 2024. Prabowo menyebut kontestan lainnya merupakan saudaranya juga. Kalau nanti insya Allah, saya terus capres, ini bukan kampanye ya. Kalau nanti Pak Ganjar terus maju, Pak Anies juga, saya tidak menganggap mereka lawan. Saya anggap mereka saudara saya sendiri, ujar Prabowo yang disambut riuh hadirin. Kedepankan persatuan. Prabowo juga menyebut kemajemukan bangsa dapat menjadi rawan jika tidak dikelola dengan baik. Kemajemukan yang sangat besar itu, kata Prabowo, dilihat dari banyaknya suku, agama, ras hingga etnis yang ada di Indonesia. Kita adalah negara yang begitu majemuk. Heterogenitas bisa menjadi rawan kalau kita tidak pandai-pandai mengelola, kata Prabowo. Prabowo menyebut Founding Fathers Indonesia merupakan sosok yang hebat karena dapat mempersatukan seluruh rakyat yang majemuk tersebut. Menurutnya, hal ini dapat terlihat dari pemilihan bahasa Indonesia oleh para Founding Fathers sebagai bahasa kebangsaan. Prabowo menyebut ini merupakan gagasan cemerlang yang mempersatukan. Kita bersyukur Founding Fathers kita begitu hebat. Mereka memilih bahasa kebangsaan bukan dari bahasa mayoritas. Bahkan dari bahasa minoritas, kata Prabowo. Bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu bersumber dari daerah di Sumatera yang merupakan minoritas, lanjut dia. Prabowo mengatakan negara lain masih kesulitan untuk bersatu karena tidak memiliki bahasa kebangsaan. Prabowo mengimbau hal ini harus dijaga oleh para pemimpin. Banyak negara lain sulit, banyak negara lain belum punya bahasa kebangsaan. Ini the brilliance of our founding fathers, kata Prabowo. Anda sedang mendengarkan berita utama dari Breakers Radio. Condet, makan apa Condet? Ada Bang Jono, ini nih, habis makan bubur. Makan bubur? Kok sampah berserakan seperti ini? Habisnya sih, tempat sampahnya kan jauh. Jadi Condet males buang sampah, harus berjalan jauh kan? Loh, ya nggak boleh begitu. Harusnya gimana? Selain mencemari lingkungan, buang sampah sembarangan menyebabkan datangnya kuman atau penyakit. Nah, sebaiknya gimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Oh iya, Condet baru tahu. Maafin Condet ya. Iya, nggak apa-apa Condet. Sahabat inspirasi, hindarilah membuang sampah di sembarang tempat. Karena di samping menyebabkan pencemaran lingkungan,
Sampah juga bisa menyumbat aliran air, sehingga banyak terjadi longsor, air sungai yang meluap, serta mempermudah datangnya penyakit. Jadi, sebelum itu terlanjur, mari kita jaga lingkungan dan keluarga kita agar tetap sehat dan terhindar dari musibah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Breakers Radio, sahabat inspirasi, media hiburan dan informasi. Coba tebak, pertanyaan gregetan ini nih. Bukan penghasil, tapi barangnya bisa banyak di pasaran. Dan konsumennya besar. Apa ya? Ayo. Aduh, susah, nyerah deh. Apaan sih? Indonesia dan narkoba. Kamu jangan ngawur ya. Jangan jelek-jelekin negeri sendiri. Emang Indonesia biangnya obat-obatan haram? Enggak ngejelek-jelekin juga. Cuman gregetan aja. Faktanya nih, Indonesia itu sudah darurat narkoba. Presiden Joko Widodo sendiri yang bilang pada 24 Februari 2016 lalu. Iya sih, aku sering dengar juga ungkapan Indonesia darurat narkoba. Gitu. Aku pikir sih cuma jargon aja. Tapi seberapa parah sih sebetulnya? Nih ya, aku kasih tahu ya. Gak ada wilayah di Indonesia yang zero narkoba. Secara angka, Badan Narkotika Nasional mencatat 1,77% populasi di tanah air kita sudah terkontaminasi. Terus jumlah pecandu narkoba sendiri tercatat 5 juta. Angka itu yang terungkap dan terlaporkan dan bisa meningkat. Wah, itu secara nasional ya? Kalau di catatan Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah nih, ada sekitar 500.000 pecandu di provinsi kita. Kalau diurutin, Jawa Tengah masuk 3 besar nasional, bayangin. Duh, nggak bikin bangga, malah prihatin jadinya. Makanya, dengan jumlah pemakai dan korban penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat, kita nggak boleh nyantai. Betul, kita harus peduli. Apalagi nih, 3 kelompok besar pengguna narkoba di Indonesia itu nih, pekerja, anak sekolah dan mahasiswa, dan pengangguran. Waduh, wait. Mereka kan seumuran kita ya? Nah, itu dia. Inilah yang disasar para bandar dan pengedar. Pasar potensialnya saja mencapai 6 juta. Dan sekarang ini, Indonesia di tengah bonus demografi. Pasar yang besar dan pengedar dan pemproduksi ada di mana-mana. Waduh, ini mah udah bikin gregetan. Kalau narkoba sudah meracuni begini, mau jadi apa kita ya kan? Aku nggak mau coba-coba. Nah, stop dan jauhi narkoba sekarang juga. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Breakers Radio, sahabat inspirasi, media hiburan dan informasi. Sayang. Ya. Ini hujannya kenceng banget. Duduk dulu yuk. Aduh sayang, hujan sekencang apapun bisa aku lewatin asalkan sama kamu sayang. Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udahlah, yuk duduk dulu. Ya udah deh sayang. Iya, Ayang. Kita kan duduknya di bawah pohon gini sih. Bahaya tahu. Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang. Aku serius. Kalau roboh gimana? Kaulah muda, hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh seperti di bawah pohon atau di bawah baliho ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri kamu dan orang di sekitar kamu. Aduh sayang, ini motornya ketimpa pohon. Gimana dong? Gak apa-apa sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu yang kamu timpa dengan cinta. Ih, apaan sih? Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Breakers Radio, sahabat inspirasi, media hiburan dan informasi. Lagi viral nih, Kopas kirim ke grup. Sis, yang kamu kirim ke grup tadi, infonya beneran? Kok aku cari di artikel berita lain, gak ada ya? Itu hoax kali. Gak tahu juga sih, aku kan cuma asal comot aja, biar rame gitu grupnya. Jangan gitu dong. Itu namanya kamu menjadi penyebar hoax. Bisa dikenakan hukuman sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang informasi dan transaksi elektronik loh. Ancamannya bisa terkena pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Serius? Serem ah. Nggak mau lagi nyebarin hal-hal nggak pasti. Kapok aku. Mau tak klarifikasi dulu deh di grup. Perkembangan teknologi udah makin pesat dan maju. Media sosial bukan hal asing lagi buat gue. Segala jenis informasi bisa gue akses dan gue bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, gue update semua. Kelas kosong, share. Konser musik, share. Video lucu, share. Beras plastik, telur palsu, penampakan UFO, sampai ujaran kebencian, gue share semua. Tapi pidana penjara selama 2 tahun. Semenjak itu hidup gue berubah. Jadi Bangun, makan. Makin teratur. Saring dulu sebelum sharing. Bijaklah dalam mengkonsumsi segala informasi. Mari kita gunakan media sosial sebagai wadah komunikasi yang bebas dari isu hoaks dan perpecahan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Breakers Radio, Sahabat Inspirasi, media hiburan dan informasi. Mendengarkan Breakers Radio, kebanggaan Kota Loksmawe. Mendengarkan Breakers Radio, kebanggaan Kota Loksmawe. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kini kita ke berita selanjutnya. Dari luar negeri. Pendengar. Rusia sebut 1 orang tewas akibat serangan Ukraina di Belgorod, Reuters. Rusia menyebut Ukraina menembakkan artileri ke sebuah pusat pengungsian di wilayah Belgorod. 1 orang dilaporkan tewas dan 2 terluka akibat serangan di perbatasan itu. Angkatan bersenjata Ukraina menembakkan artileri ke sebuah pusat pengungsi yang menampung warga sipil lanjut usia dan anak-anak. Seorang penjaga keamanan tewas dan 2 orang terluka, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram, seperti dilansir AFP, Rabu, 31 Mei 2023. Dia menambahkan bahwa 2 orang yang terluka berada dalam perawatan intensif dalam kondisi serius. Dalam postingan tersebut Gladkov menambahkan foto bangunan yang rusak dengan jendela pecah. Salah satu foto menunjukkan lubang di tanah yang tampaknya disebabkan oleh dampak serangan, dan satu lagi menunjukkan orang dewasa dan anak-anak dimuat ke dalam bus. Wilayah Belgorod, yang berbatasan dengan Ukraina, dalam beberapa pekan terakhir dilanda rentetan serangan dari seberang perbatasan dan terlihat upaya penyerangan dari kelompok bersenjata. Ibu kota Rusia, Moskow, juga menjadi sasaran drone Selasa pagi dalam serangan pertama sejak awal serangan Kremlin di Ukraina. Pendengar, horor. ABG India dibunuh di depan umum, orang cuma menonton. Seorang ABG perempuan berusia 16 tahun di India ditikam dan dipukuli secara brutal hingga tewas di gang yang ramai orang di ibu kota New Delhi. Pembunuhan keji remaja putri yang terekam CCTV itu memicu kemarahan publik India, terlebih orang yang ada di sekitar lokasi hanya menonton atau malah berjalan menjauh. Seperti dilansir CNN dan BBC, video insiden itu yang terekam oleh CCTV dan berdurasi selama lebih dari 1 menit menjadi viral di media sosial.
Rekaman video itu menunjukkan beberapa orang berjalan di dekat lokasi saat pelaku berulang kali menyerang korban. Hanya satu orang pria yang terlibat berusaha melakukan intervensi dengan berupaya menarik pelaku menjauhi korban, namun pria itu akhirnya bergerak mundur dengan cepat. Orang lainnya yang ada di lokasi, menurut rekaman video, malah hanya menonton penyerangan brutal itu. Mayat korban ditemukan pada area Shahbad Dairi yang ada di wilayah Rohini, New Delhi bagian utara, yang menjadi lokasi insiden penyerangan itu. Pada Senin 29 Mei sore, kepolisian India mengumumkan penangkapan seorang tersangka laki-laki bernama Sahil terkait pembunuhan ABG itu. Wakil Komisioner Kepolisian untuk Outer Delhi, Ravi Kumar Singh, menuturkan bahwa Sahil, yang seorang montir, ditangkap di wilayah Bulandshahr, negara bagian Uttar Pradesh. Komisioner Khusus Kepolisian New Delhi Dependra Pathak mengatakan kepada media lokal Times Now bahwa penyelidikan awal mengarah pada apa yang disebut sebagai kejahatan nafsu. Pihak kepolisian mengaitkan korban dan tersangka secara romantis, atau keduanya diduga menjalin hubungan asmara, dengan mereka diketahui bertengkar beberapa jam sebelum pembunuhan terjadi. Menurut Singh, korban hendak menghadiri pesta ulang tahun anak seorang temannya ketika dia tiba-tiba diserang oleh tersangka. Singh menyatakan bahwa penyelidikan sedang berlangsung dan kepolisian tidak mengungkapkan lebih banyak detail untuk saat ini. Sementara itu, ayah korban saat berbicara kepada kantor berita ANI mengatakan pihak keluarga menuntut hukuman yang berat bagi tersangka. Kecaman dan kritikan datang dari banyak pihak, termasuk dari Ketua Komisi Wanita Delhi, Swati Maliwal, yang menuturkan dirinya tidak pernah melihat insiden menakutkan seperti ini. Kejahatan itu terekam CCTV. Beberapa orang menyaksikan ini, tetap tidak mengindahkannya. Delhi menjadi sangat tidak aman bagi wanita dan perempuan, ucap Maliwal saat berbicara kepada kantor berita ANI. Kritikan senada datang dari Ketua Komisi Nasional Wanita Nasional, Reha Sharma, yang menyebut tindak kriminal itu jelas menunjukkan ketidakpekaan masyarakat New Delhi. Ada beberapa orang di tempat kejadian saat insiden itu terjadi, tapi tidak ada yang mengambil tindakan untuk membantu gadis itu. Kasus ini harus disidangkan di pengadilan jalur cepat dan putusannya harus keluar secepat mungkin, cetusnya. Pendengar, pria bersenjata bunuh 4 orang di pos keamanan di Kamerun. Pria bersenjata menyerang pos keamanan di Kamerun Utara. 4 orang tewas akibat serangan ini. Dilansir Reuters, serangan itu terjadi di pintu masuk kota Mora di wilayah utara Kamerun, sekitar 30 km dari perbatasan dengan Nigeria. 4 korban yang tewas adalah 2 petugas bea cukai, seorang polisi dan seorang warga sipil. Salah satu sumber militer, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengaitkannya penyerangan itu dengan kelompok Islamis Boko Haram, yang melakukan pemberontakan di wilayah tersebut. Dia juga mengatakan bahwa 1 tentara dan 2 pejuang Boko Haram tewas dalam serangan terpisah pada Senin malam di sebuah pos militer di kota Ziguague di utara jauh. Ini adalah pertama kalinya sejak 2013 kami mengalami serangan seperti itu di kota kami, kata Wali Kota Mora, Chetima Hamidou, kepada Reuters. Diketahui, Mora dilanda beberapa serangan bom bunuh diri pada tahun 2015 dan 2016 oleh tersangka militan dari Boko Haram. Pendengar, Paman Sam mengecam sebab nilai UU anti-LGBT Uganda kejam, Reuters. Uganda mengesahkan undang-undang UU anti-LGBT ekstrim, di mana terdapat ancaman hukuman mati. Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden mengecam keras UU baru di Uganda tersebut. Biden menilai UU anti-LGBT di Uganda dinilai kejam terhadap homoseksualitas dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, HAM, berat. Biden bahkan mengancam akan memangkas bantuan dan investasi AS di negara Afrika Timur tersebut. Dilansir AFP, Biden menyerukan pencabutan segera UU baru itu, yang diantaranya menyatakan bahwa terlibat dalam tindakan homoseksualitas di Uganda akan menjadi pelanggaran yang bisa dihukum penjara seumur hidup. Pemberlakuan Undang-Undang Anti-Homoseksualitas Uganda merupakan pelanggaran tragis terhadap hak asasi manusia universal, sebut Biden dalam pernyataan tanggapannya,
setelah Presiden Yoweri Museveni memberikan tanda tangan untuk secara resmi memberlakukan UU tersebut. Biden menyebut tidak ada orang yang harus hidup dalam ketakutan. Tidak ada seorang pun yang harus hidup dalam ketakutan terus-menerus untuk nyawa mereka atau menjadi sasaran tindak kekerasan dan diskriminasi. Ini salah, tegasnya. Dalam pernyataannya, Biden juga mengatakan bahwa dirinya telah meminta Dewan Keamanan Nasional AS untuk menilai apa artinya UU anti-homoseksual itu bagi semua aspek keterlibatan AS dengan Uganda, termasuk untuk layanan yang menyediakan bantuan terkait AIDS dan bantuan serta investasi lainnya. Biden menambahkan bahwa pemerintah Washington juga mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Uganda dan membatasi orang yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia atau praktik korupsi di Uganda untuk masuk ke wilayah AS. Kecaman serupa juga disampaikan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Antony Blinken menyatakan bahwa AS sangat terganggu oleh pengesahan UU tersebut. Kegagalan Uganda untuk melindungi hak asasi manusia dari orang Gitki adalah bagian dari degradasi perlindungan hak asasi manusia yang lebih luar yang membahayakan warga negara Uganda, tegasnya dalam sebuah pernyataan. Blinken menegaskan kembali kemungkinan pembatasan visa dan menyatakan Departemen Luar Negeri AS akan mengembangkan mekanisme untuk mendukung hak individu Gitki di Uganda dan untuk mempromosikan akuntabilitas para pejabat Uganda yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Pendengar, Al-Shabaab serang pangkalan militer Somalia, 17 orang tewas. Pejuang dari kelompok pemberontak Al-Shabaab Somalia menyerang sebuah pangkalan militer di pinggiran kota Masagawa. Sebanyak 17 orang dilaporkan tewas dalam insiden itu. Dilansir Reuters, Rabu, 31 Mei 2023, serangan di Masagawa, sekitar 300 km utara Mogadishu, terjadi beberapa hari setelah Al-Shabaab menyerang pangkalan yang menampung pasukan Uganda dari misi penjaga perdamaian Uni Afrika di bulan Maret. Warga sipil melihat 17 orang tewas dalam serangan itu. Korban tewas termasuk dari pihak Al-Shabaab. Saya telah melihat 17 orang tewas termasuk penyerang dan yang diserang. Pertempuran telah berpindah ke dalam hutan. Kota itu sekarang tenang dan berada di bawah kendali pemerintah, kata Hussein Nur, seorang penduduk Masagawa, kepada Reuters melalui telepon. Kapten Abdullahi Mohamed, seorang perwira militer di Masagawa, membenarkan serangan itu. Dia mengatakan 12 pejuang Al-Shabaab tewas, tetapi dia tidak tahu berapa banyak tentara yang tewas. Pertempuran sengit berlangsung selama berjam-jam di pinggir kota. Sejauh ini, saya tahu kami kehilangan tentara tapi saya tidak memiliki angka pasti. Kami memukul mundur Al-Shabaab dan sekarang kami mengejar mereka di hutan, kata Mohamed kepada Reuters. Somalia mengatakan di Twitter bahwa mereka telah mencegah serangan di kota itu sendiri. Tentara mengatakan telah membunuh pejuang Al-Shabaab, tetapi tidak mengatakan berapa banyak. Al-Shabaab yang terkait dengan Al-Qaeda telah berjuang sejak 2006 untuk menggulingkan pemerintah pusat Somalia dan mendirikan pemerintahannya sendiri berdasarkan interpretasi ketat terhadap hukum syariah Islam. Ini telah meluncurkan serangan signifikan terhadap hotel, pangkalan militer dan instansi pemerintah meskipun pemerintah relatif berhasil memukul balik para militan itu. Pendengar, pria Israel tewas ditembak di tepi barat. Seorang warga sipil Israel ditembak mati Selasa di pintu masuk pemukiman Yahudi di tepi barat. Pria berusia 32 tahun itu diidentifikasi sebagai Meir Tamari. Dilansir AFP, Rabu, 31 Mei 2023, Badan Israel yang mengelola permukiman di tepi barat utara, Dewan Regional Shomron, korban ditemukan terluka parah di samping pemukiman Hermes, tempat korban tinggal selama 4 tahun terakhir. Tamari kemudian dibawa ke rumah sakit Hillel Yafe di Israel. Korban dinyatakan meninggal di rumah sakit tersebut. Militer Israel mengatakan pasukan mulai mengejar para teroris di belakang penembakan di pintu masuk pemukiman, tanpa mengidentifikasi tersangka penyerang. Brigade Syuhada Al-Aqsa, sayap bersenjata Partai Fatah Presiden Palestina Mahmud Abbas, mengatakan, tentara kami berada di balik serangan itu. Di jalan menuju pemukiman Hermes, mereka melepaskan tembakan ke arah kendaraan yang membawa seorang pemukim, kata kelompok militan itu dalam sebuah pernyataan.
tepi barat telah diduduki oleh Israel sejak Perang 6 Hari tahun 1967 dan permukiman yang dibangun di wilayah Palestina dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional. Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan dia akan mengadakan penilaian situasi bersama dengan pejabat senior di lembaga pertahanan setelah penembakan itu. Sebelumnya Selasa, pasukan Israel menahan 5 orang selama beberapa serangan di komunitas Palestina di tepi barat. Di kamp pengungsi Nur Syams Utara, militer mengatakan pasukan menanggapi dengan tembakan langsung terhadap orang yang menembaki mereka dan melemparkan bom Molotov. Kematian terbaru terjadi di tengah lonjakan kekerasan dalam beberapa bulan terakhir, dengan puluhan orang tewas khususnya di tepi barat utara. Sejak awal tahun ini, setidaknya 155 warga Palestina, 21 warga Israel, seorang Ukraina dan seorang Italia telah tewas dalam kekerasan yang terkait dengan konflik Israel-Palestina. Hal ini menurut penghitungan AFP yang dikumpulkan dari sumber-sumber resmi. Angka tersebut termasuk kombatan serta warga sipil dan, di pihak Israel, 3 anggota minoritas Arab. Pendengar, tayangan televisi di stasiun Korsel menunjukkan berita peluncuran satelit Korut yang gagal. Satelit mata-mata Korut jatuh ke lautan. Korea Utara, Korut, mengakui kegagalan peluncuran satelit mata-mata militer yang dilakukannya pada Rabu 31 Mei pagi waktu setempat. Satelit mata-mata buatan Pyongyang itu disebut jatuh ke lautan segera setelah insiden dilaporkan terjadi usai satelit diluncurkan ke orbit luar angkasa. Seperti dilansir AFP, Rabu, 31 Mei 2023, otoritas luar angkasa Korut mengumumkan peluncuran satelit mata-mata militer bernama Malikyong-1 melalui kantor berita Korean Central News Agency, KCNA. Meluncurkan satelit mata-mata militer, Malikyong-1, yang dipasang pada roket pembawa tipe baru, Chol-5-1, di lapangan peluncuran satelit Sohae di distrik Cholsan, Provinsi Pyongan Utara pada pukul 6.27 waktu setempat, pada 31 Mei. Sebut KCNA dalam laporannya. Diakui oleh KCNA dalam laporannya bahwa roket yang membawa satelit mata-mata itu gagal mencapai orbit dan terjatuh ke lautan, setelah kehilangan daya dorong akibat awal abnormal dari mesin tahap kedua setelah pemisahan tahap pertama selama peluncuran normal. Otoritas terkait akan menyelidiki secara menyeluruh kerusakan serius yang terungkap dalam peluncuran satelit, mengambil langkah ilmiah dan teknologi yang mendesak untuk mengatasinya dan melakukan peluncuran kedua secepat mungkin, tegas KCNA dalam laporannya. Militer Korea Selatan, Korsel, mendeteksi peluncuran satelit Korut yang dilaporkan menghilang dari radar lebih awal dan jatuh ke lautan karena peluncuran yang tidak normal. Pyongyang tidak memiliki satelit yang beroperasi dengan baik di luar angkasa, dan pemimpin Korut Kim Jong-un telah menjadikan pengembangan satelit mata-mata militer sebagai prioritas utama rezimnya, dengan secara pribadi mengawasi beberapa persiapan peluncuran. Pada Selasa 30 Mei waktu setempat, Korut mengonfirmasi rencana peluncuran satelit mata-mata militer No-1 sebelum 11 Juni, setelah memberitahu Jepang, negara tetangganya, soal rencana itu sehari sebelumnya. Disebutkan Pyongyang bahwa satelit mata-mata buatannya akan sangat diperlukan untuk melacak, memantau, dan mengatasi secara langsung tindakan militer berbahaya AS dan pasukan pengikutnya. Peluncuran satelit pada Rabu 31 Mei merupakan yang kelima yang dilakukan Korut sejak tahun 1998, di mana 3 di antaranya juga mengalami kegagalan dan 2 peluncuran berhasil membawa satelit ke orbit luar angkasa, namun sinyal dari peluncuran itu tidak pernah terdeteksi yang mengindikasikan adanya malfungsi. Baik sahabat inspirasi, jangan kemana-mana dulu, kami akan segera kembali lagi. Sahabat inspirasi, jangan kemana-mana dulu ya, karena kami akan segera kembali. Halo, saya Didi Jadawan, saya mengucapkan selamat hari jadi Radio Breakers yang kedua. Semoga makin maju ke depannya, makin luar biasa, makin keren yang pastinya. Sukses selalu. Lagu dan berita terkini
saya Maisaka mengucapkan selamat ulang tahun untuk Breakers Radio yang kedua tahun. Sukses selalu, semakin jaya di udara dan semakin dicintai para pendengarnya. Dari matamu ku tahu engkau berbohong, dari senyummu ku tahu engkau berdusta. Jadi tak perlu kau tipu-tipu diriku, karena aku tahu kartumu. Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi, saya Lulu Sudia dari Jawa Timur Kota Pasuruan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Breakers Radio. Semoga Breakers Radio menjadi radio inspirasi untuk kita semua dan makin banyak pendengarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Hari ini hari ulang tahunmu. Sahabat inspirasi dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan baik. Saya Pendeta Yohana Maitimu, selaku Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Daerah Provinsi Maluku, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Semoga kedepannya semakin memberikan informasi-informasi menarik dan hiburan-hiburan terkini dan semakin bermanfaat bagi semua pendengar. Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Tetap bahagia. Breakers Radio. Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmanada Irama dari JMK Radio atau yang dikenal Friends Radio ingin mengucapkan selamat hari jadi untuk Breakers Radio yang kedua. Semoga semakin sukses, semakin maju. Sekali mengudara, tetap mengudara. Sekali jaya di udara, tetap selalu jaya di udara. Selamat ulang tahun untuk Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breakers Radio.
Sahabat inspirasi, kami balik lagi nih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kini kita ke berita selanjutnya. Dari dunia olahraga. Pendengar, Pochettino nggak mau Joao Felix tidak diinginkan di Chelsea. Presiden Atletico Madrid Enrique Cerezo memastikan Joao Felix tak akan berlanjut di Chelsea. Winger muda Portugal itu tak ada dalam rencana Mauricio Pochettino. Joao Felix dipinjam Chelsea dari Atletico sampai akhir musim 2022-2023. Felix dimainkan sebanyak 20 kali dengan rata-rata menit bermain nyaris 60 menit per pertandingan. Sebanyak 4 gol dibukukan Joao Felix dalam 16 pertandingan Premier League, meskipun The Blues berakhir mengenaskan. Chelsea finish di peringkat ke-12 klasemen akhir dengan perolehan 44 poin, rekor poin terendah klub dalam sejarah partisipasinya di kompetisi ini. Namun demikian, Joao Felix dilaporkan berminat meneruskan karirnya di London Barat. Akan tetapi, keinginan Felix tidak dapat terwujud. Pochettino, yang baru saja diumumkan sebagai manajer baru Chelsea, ternyata tidak menginginkan dia di musim depan. Alhasil, Joao Felix akan pulang ke Atletico Madrid setelah peminjamannya berakhir. Masa depan Felix di Metropolitano juga dipertanyakan. Bukan rahasia lagi si pemain tidak akur dengan pelatih Diego Simeone. Hal yang sebenarnya adalah saya tidak bisa bilang kepada Anda, media, tentang rencana dengan Joao, ungkap Cerezo dikutip ESPN. Kabar yang kami terima kemarin adalah si manajer baru tidak mengandalkan dia di Chelsea. Kami tidak punya apapun untuk direncanakan, Joao adalah seorang pemain Atletico untuk sekarang. Joao Felix masih terikat kontrak dengan Atletico sampai 2025. Pendengar, Pochettino mau mengobrol sama Lampard soal kondisi Chelsea. Mauricio Pochettino akan berbincang dengan Frank Lampard soal kondisi skuad Chelsea. Ia belum bisa langsung melatih meski sudah diumumkan jadi manajer Chelsea. Mauricio Pochettino resmi diumumkan sebagai manajer anyar Chelsea, Senin 29 Mei. Pria asal Argentina tersebut baru akan memulai melatih The Blues pada 1 Juli 2023. Pochettino masuk menggantikan Frank Lampard yang sebelumnya menjadi caretaker Chelsea. Pochettino baru bisa menukangi Chelsea pada Juli akibat kontraknya dengan klub sebelumnya Paris Saint-Germain. Meski sudah dinonaktifkan sebagai pelatih PSG sejak musim lalu, tapi Les Parisiens masih membayar kompensasi kepada Pochettino hingga 30 Juni. Maka dari itu, ia baru bisa bergabung dengan klub lain pada Juli. Pochettino juga membawa beberapa staf kepercayaannya. Ia ikut membawa Jesus Perez, Miguel De Agostino, Tony Jimenez, dan Sebastiano Pochettino jadi bagian dari kepelatihan London Biru. Mantan manajer Tottenham Hotspur tersebut kini masih belum bisa turun langsung melatih Chelsea karena masih harus menunggu hingga Juli. Namun, ia sudah menyusun agenda untuk mengenal skuad The Blues sebelum sepenuhnya melatih. Menurut Mirror, Pochettino dikabarkan akan bertemu lebih dulu oleh Frank Lampard untuk membahas kondisi skuad Chelsea saat ini. Lampard sebelumnya sempat mengeluhkan kondisi fisik para pemain yang tak dalam level terbaik. Hal ini membuat Pochettino tampaknya bakal memprioritaskan untuk memperbaiki kondisi fisik para pemain Chelsea. Buruknya kondisi fisik para penggawa The Blues membuat mereka terdampar di peringkat kedua klasemen Liga Inggris. Pochettino disebut juga bakal lebih dulu memilah siapa yang bakal dipertahankan dan dilepas oleh Chelsea. 10 pemain London Biru dikabarkan siap dilepas pada musim depan. Pendengar, setengah lusin pemain Chelsea mau pergi. Chelsea masih mau belanja, sekalian mau jual-jualin pemainnya. Kabarnya, ada 6 pemain yang mau pergi alias siap dijual. Bursa transfer pemain musim panas akan segera dimulai. Tim-tim Liga Inggris bersiap untuk belanja dan menjual pemain demi memperkuat skuad. Chelsea merupakan salah satu tim yang paling gemuk. Skuad The Blues melimpah,
karena 2 jendela bursa transfer terakhir beli banyak pemain di era kepemilikan baru Todd Boehly. Dilansir dari Telegraph, Chelsea belum selesai belanja. Ada beberapa nama yang akan diincar pada musim panas nanti, yang kabarnya juga masuk dalam daftar buruan manajer barunya Mauricio Pochettino. Manuel Ugarte, gelandang bertahan Sporting, masuk dalam daftar incaran. Harry Kane disebut-sebut juga bisa saja diangkut Chelsea demi reuni bareng Pochettino. Lain sisi, Chelsea tak lupa melepas para pemainnya. Ada beberapa yang kontraknya sudah habis atau masih berdurasi semusim lagi, tapi muncul kabar ada pemain yang ajukan diri buat dijual. Kabarnya, ada 6 pemain Chelsea yang mau pergi. Beberapa di antaranya adalah pemain top yakni Pierre-Emerick Aubameyang, Christian Pulisic, dan Hakim Ziyech. Ketiganya tidak dapat banyak kesempatan pada musim lalu, alias selalu jadi pemain cadangan. Chelsea bisa menjualnya dengan harga yang lumayan demi menambah pemasukan. Selain itu, beberapa pemain seperti Ruben Loftus-Cheek kabarnya sudah siap menuju AC Milan meski kontraknya tersisa setahun lagi. N'Golo Conte yang kontraknya habis, belum ada kabar terbaru apakah diperpanjang atau siap pergi dengan Barcelona yang jadi peminatnya. Mason Mount juga masih belum jelas masa depannya apakah mau bertahan atau pergi. Mount diminati Liverpool, Arsenal, dan Manchester United. Pendengar, McAllister segera tentukan pilihan, ke Liverpool atau City. Alexis McAllister jadi properti panas di Liga Inggris. Brighton sudah setuju menjualnya dan si pemain akan tentukan pilihan pekan depan. Ke Liverpool atau ke Manchester City? Brighton akan menjual Alexis McAllister di bursa transfer musim panas ini. Gelandang tengah itu diberi lampu hijau untuk pergi. Dilansir dari Mirror, pakar transfer Fabrizio Romano mendapat bocoran terbaru. Alexis McAllister diketahui akan segera menentukan pilihan klub barunya pekan depan. Sumber terpercaya menyebut, McAllister akan menentukan pilihannya pada akhir pekan depan dan kepindahannya nanti bisa dilakukan sesegera mungkin, jelasnya. Liverpool masih berusaha menyelesaikan kesepakatan karena persyaratan pribadi hampir disetujui dan harus diklarifikasi secepatnya untuk menghindari kejutan, sambungnya. Ada 2 peminat Alexis McAllister yakni Liverpool dan Manchester City. Liverpool sudah ditinggal Milner, Keita, dan Chamberlain sehingga butuh pemain baru di lini tengah. Manchester City juga ditinggal Ilkay Gundogan yang kontraknya habis. Manajer Pep Guardiola kabarnya suka dengan gaya main McAllister. McAllister tampil apik musim 2022-2023 kemarin. Pemain berusia 24 tahun itu kemas 10 gol dan 2 assist dari 35 laga di Liga Inggris, serta jadi bagian penting timnas Argentina kala juarai Piala Dunia 2022. Pendengar, Marco Asensio merapat ke Aston Villa. Kontrak Marco Asensio di Real Madrid akan habis di musim panas. Merujuk pada rumor transfer anyar, Asensio kini merapat ke Aston Villa. Sejauh ini pembicaraan kontrak baru Asensio bersama El Real dikabarkan tidak menemui titik temu. Padahal kontrak pemain 27 tahun itu akan habis pada 30 Juni mendatang. Sejumlah klub seperti Paris Saint-Germain, Barcelona, AC Milan, dan Arsenal kabarnya menaruh minat kepada Asensio. Tapi, menurut media Spanyol Marca, justru Aston Villa yang sekarang berada di posisi terdepan. Marca mengklaim, Villa adalah favorit untuk mendapatkan pemain dengan 35 caps di timnas Spanyol tersebut. Hal ini tidak lepas dari keberadaan Unai Emery. Juru taktik yang mulai menangani Aston Villa sejak 24 Oktober 2022 itu sebelumnya pernah melatih sejumlah klub di Spanyol, yang juga tanah kelahirannya, sehingga memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kiprah Asensio. Hasil polesan Emery di Villa musim ini dianggap cukup oke, setelah klub tersebut finish di posisi ke-7 papan klasemen untuk meraih tiket playoff ke kompetisi antar klub Eropa UEFA Conference League musim depan. Musim depan, Unai Emery diyakini mampu memberikan polesan lebih SCP di Aston Villa andai kata mendapatkan sokongan lewat keberadaan pemain-pemain yang tepat. Disinilah Asensio disebut-sebut akan menjadi sosok sentral.
Dengan jaminan akan memainkan peran besar di Aston Villa, Marco Asensio diprediksi akan tergoda untuk bergabung. Apalagi menit mainnya di Real Madrid relatif terus berkurang selama 2 musim terakhir. Terima kasih telah mendengarkan berita sore yang dipersembahkan oleh Breakers Radio. Kita akhiri berita sore ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Lintas 17. Persembahan dari Breakers Radio, media hiburan dan informasi.
mereka